Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus Tuhan kami. Oleh karena itu pimpinlah kami di dalam firman-Mu. Allah Roh Kudus berkaryalah sehingga kami siap untuk dibentuk, diarahkan, hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, setiap jemaat Tuhan, setiap hamba Tuhan boleh dibentuk bersama-sama di dalam kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita diberikan kembali kesempatan untuk beribadah bersama-sama di minggu yang baru. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan satu tema, hidup sama seperti Kristus hidup. Mari bersama-sama kita membuka kitab 1 Yohanes, pasal yang kedua, ayat 3 hingga ayat yang ke-6. 1 Yohanes, pasal yang kedua, ayat 3 hingga ayat yang ke-6. Jika sudah menemukannya, Bapak Ibu mari kita membacanya bersama-sama dengan bersuara. Kitab 1 Yohanes 2, ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-6. Mari kita membacanya bersama-sama dengan bersuara 1, 2, 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang dusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib seperti Kristus telah hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, teks ini pernah dikhotbahkan oleh Lause Tegar tahun lalu sekitar bulan Februari atau Maret. Kurang lebih pembahasannya akan mirip, saya akan sedikit melengkapi bagian yang sudah pernah dikhotbahkan oleh Lause Tegar ini. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar satu bagian firman Tuhan lagi ya, satu istilah ini, love language, bahasa kasih. Mungkin pernah dibahas di komisi-komisi ya, Pak Sutri, bahasa kasih suami istri, di komisi wanita, di KP mungkin. Istilah love language ini diperkenalkan oleh Gary Chapman. Dia menulis sebuah buku judulnya Five Love Language. Dan di situ dia kira-kira menjelaskan bahwa manusia itu punya cara-caranya masing-masing untuk mengekspresikan, untuk mengekspektasikan kasih dalam relasi tertentu. Setiap manusia punya caranya untuk mengekspresikan dan mengekspektasikan kasih di dalam sebuah relasi, apapun relasinya, pasangan suami istri, pasangan kekasih, anak dengan orang tua, saudara, teman, setiap orang pada akhirnya akan menunjukkan bagaimana caranya mengasihi dan ingin dikasihi sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan tipe bahasa kasihnya masing-masing. Gary Chapman kemudian mengelompokkan secara garis besar, kurang lebih manusia itu punya 5 bahasa kasih. Punya 5 bahasa kasih. Yang pertama itu physical touch, sentuhan. Suka dipeluk atau memeluk, suka mencium, suka menepuk. Dia mengekspresikan kasihnya dengan sentuhan fisik. Salaman, tepukan di pundak, itu ketika kita melakukan kepada orang yang punya bahasa kasih physical touch, dia akan merasa dikasihi. Kita yang punya bahasa kasih physical touch,
kita akan merasa dikasihi ketika orang-orang melakukan hal tersebut kepada kita. Yang kedua adalah act of service. Act of service itu pelayanan, dilayani, melayani. Orang yang punya bahasa kasih act of service ini akan merasa dikasihi atau menunjukkan kasihnya dengan cara melakukan sesuatu. Saya rasa ibu-ibu rata-rata punya bahasa kasih act of service. Mempersiapkan makanan, membersihkan rumah, menyiapkan pelajaran buat anak-anak, mempersiapkan makanan kesukaan suami, kita membukakan pintu ketika kita berjalan bersama-sama dengan orang yang kita kasihi. Nah, itu act of service, kita melayani. Nggak harus besar-besar, tindakan-tindakan kecil sesimpel membukakan pintu, menahankan bola yang mau kena kita. Nah, itu act of service. Lalu yang ketiga, quality time. Quality time, waktu. Memberikan waktu untuk dihabiskan bersama-sama. Jalan-jalan sore, terus ngobrol. Kalau anak zaman sekarang suka nonton Netflix bareng. Itu memberikan waktu untuk dihabiskan bersama-sama. Dan yang keempat, itu pemberian, gift. Kita mengekspresikan kasih, mengekspektasikan kasih melalui pemberian. Kita akan merasa dikasihi atau menunjukkan kasih kita lewat memberikan sesuatu. Traktir makan, itu memberikan makanan. Terus beliin kado waktu ulang tahun, memberikan kartu ucapan yang kecil-kecil, semangat ya ujiannya. Nah, itu pemberian. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan terakhir, words of affirmation. Memberikan kata-kata, menunjukkan kasihnya melalui kata-kata. I love you, aku kangen, aku sayang kamu, mama sayang, papa sayang. Itu perkataan yang menunjukkan kasih. Setiap orang punya bahasa kasih yang berbeda-beda. Dan setiap orang bisa merasa tidak dikasihi meskipun dia menerima tindakan kasih dari orang lain, karena mungkin tindakan yang diberikan oleh orang lain itu tidak sesuai dengan bahasa kasihnya. Misalnya, saya bahasa kasihnya words of affirmation. Saya merasa dikasihi kalau orang-orang menunjukkan kasihnya lewat kata-kata kepada saya. Jadi saya mau dibeliin mobil kek, saya mau diajak makan kek, saya mau diajak jalan-jalan ke luar negeri kek. Kalau nggak ada kata I love you, saya tidak akan merasa dikasihi. Atau kalau misalnya Bapak Ibu punya bahasa kasih pemberian gitu ya, suka diberikan sesuatu, ingin diberikan sesuatu. Meskipun orang lain bilang I love you setiap jam, kalau dia nggak kasih apa-apa, Bapak Ibu merasa heleh, omong doang gitu ya. Kita merasa tidak dikasihi meskipun dia ngomong I love you, aku sayang kamu, aku rela menyeberangi lautan demi kamu, tapi nggak kasih apa-apa. Jajanin kayak momogi di warung gitu ya, nggak ada tindakan pemberian apapun. Setiap orang punya bahasa kasihnya masing-masing. Setiap manusia berelasi dengan cara mengekspresikan dan mengekspektasikan kasih dari orang lain, dari pasangannya, dari keluarganya, dari orang lain. Kenapa tiba-tiba saya ngomongin bahasa kasih Bapak Ibu? Karena ternyata bagi Yohanes kekristenan itu adalah sebuah relasi. Karena Allah kita adalah Allah yang berelasi. Ini salah satu tandanya. Ada kata mengenal yang terus-menerus diulang-ulang di sepanjang kitab Yohanes. Di bagian yang tadi kita baca, pasal 2 ayat 3 hingga ayat 6, itu juga ada ya kata mengenal di ayat 3. Dan inilah tandanya
bahwa kita mengenal Allah. Dan di sepanjang kitab 1 Yohanes yang hanya 5 pasal itu Bapak Ibu, 14 kali diulang kata mengenal. Menunjukkan bahwa ini sebuah poin yang penting sedang disampaikan oleh Yohanes. Bagi Yohanes, Allah kita adalah Allah yang berelasi. Ia rindu untuk mengenal, dia rindu untuk dikenal oleh orang-orang yang dikasihinya. Allah adalah Allah yang berelasi. Oleh karena itu Allah punya bahasa kasih. Allah mengekspresikan kasihnya dengan cara tertentu dan Allah mengekspektasikan respon tertentu dari orang-orang yang ia kasihi. Bagaimana love language Allah, Bapak Ibu? Apakah love language Allah physical touch? Nggak bisa kita ya sentuh-sentuh Tuhan. Apakah bahasa kasih Allah quality time? Gimana caranya kita jalan-jalan sore sama Allah? Bahasa kasih yang seperti apa yang diekspresikan atau diekspektasikan Allah? Mari kita lihat Bapak Ibu apa yang ditulis oleh Yohanes. Bagi Yohanes Bapak Ibu, jika kita memperhatikan sepanjang kitab 1 Yohanes, ekspresi kasih Allah, bahasa kasih Allah itu selalu sejalan dengan karakternya. Dan di sepanjang kitab 1 Yohanes ada 2 karakter Allah yang ditekankan oleh Yohanes. Itu kelihatan sebenarnya dari kerangka kitab Yohanes. Ini kita sedikit kayak kenal biar sayangnya kafe ya, kita belajar kerangka kitab. Di bagian pasal yang pertama ada pendahuluan, lalu secara garis besar kitab Yohanes itu dibagi menjadi 2. Di pasal 1 ayat 5 hingga pasal 3 ayat 10, Yohanes menggambarkan Allah kita sebagai terang. Dan kemudian di pasal 3 ayat 11 hingga pasal 5 ayat 17 sebelum penutup, Yohanes menggambarkan Allah sebagai kasih. Allah kita adalah Allah yang terang dan kasih. Allah itu Allah yang terang sehingga dia selalu menyingkapkan kegelapan dimanapun dia berada, bagaimanapun dia hadir. Allah tidak bisa hidup di dalam kegelapan. Itu ada di ayat pasal 1 ayat 5 ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau baca. Di pasal 1 ayat 5 dikatakan Allah itu terang, dia tidak bisa tinggal bersama-sama dengan gelap, maka dia akan menyingkapkan kegelapan. Dia akan membuat segala sesuatu terlihat dengan jelas. Lalu Allah itu adalah Allah yang kasih di ayat pasal 4 ayat 9. Dikatakan karena Allah itu adalah kasih, dia mengasihi umatnya yang hidup di dalam kegelapan. Dia tidak mau mereka terus-terusan hidup di dalam kegelapan, sehingga kemudian ia rela untuk menanggung kegelapan manusia di atas salib. Allah terang, dia tidak bisa membiarkan dosa, kegelapan tetap tinggal di tengah-tengah umatnya. Allah adalah kasih, sehingga dia tidak bisa membiarkan umatnya terus-menerus hidup di dalam kegelapan. Dia turun tangan, dia intervensi langsung dengan tindakan nyata, mati di atas kayu salib. Dia mati bagi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Pada akhirnya apa bahasa kasih Tuhan? Mari kita buka 1 Yohanes 2 ayat 1 hingga ayat 2. Itu bagian yang tepat persis di atas ayat yang kita baca. 1 Yohanes 2 ayat 1 hingga ayat 2 di sepanjang perenungan kita, semoga Bapak Ibu nggak tutup ya, jadi gampang buka-bukanya. 1 Yohanes 2 ayat 1 hingga ayat 2, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu
supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bahasa kasih Allah, dia berinisiatif mengerjakan pendamaian. Tuhan mengekspresikan kasih-Nya kepada umat-Nya yang tinggal di dalam kegelapan, tenggelam di dalam kegelapan dengan cara mengerjakan pendamaian. Enggak diminta, enggak disuruh. Dia berinisiatif. Dia kerjakan itu sampai tuntas di atas kayu salib dan bangkit. Dia kerjakan tuntas pendamaian bagi orang-orang yang berdosa, sehingga umatnya yang tidak layak untuk ngobrol, tidak layak untuk datang, tidak layak untuk menyembah, itu bisa kembali datang, ngobrol, menyembah Tuhan. Kita berdamai kembali dengan Allah. Allah tuntas mengekspresikan kasih-Nya. Dia menunjukkan dengan total, dengan bahasa kasih pendamaian. Begitulah cara Tuhan mengekspresikan kasih-Nya kepada kita. Kemarin Paskah, Jumat Agung, kita merayakan ekspresi kasih Allah yang paling agung tersebut. Sekarang Bapak Ibu, mari kita tepuk tangan satu kali. Iya, masih bangun. Bapak Ibu, kita tahu pepatah ya, cinta bertepuk sebelah tangan. Jangan sampai Allah yang sudah mengekspresikan kasih-Nya kepada kita itu mengalami yang namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Allah ingin mengekspresikan kasih-Nya, tetapi sebagai Allah yang berelasi, pribadi yang berelasi, dia juga rindu cintanya dibalas, cintanya direspon. Dan Tuhan punya bahasa kasih juga, bagaimana dia mengekspektasikan respon dari umat yang sudah diselamatkannya. Allah kita sudah mengekspresikan kasih-Nya, dan sekarang bagaimana kita meresponi kasih Allah tersebut. Tindakan bahasa kasih apa yang Tuhan tunggu-tunggu, nanti-nantikan dari umatnya. Lagi-lagi Bapak Ibu, kitab 1 Yohanes menjelaskan kepada kita bahwa bahasa kasih Allah, dia rindu umatnya untuk meresponi kasih-Nya sesuai dengan karakternya. Tadi karakternya apa? Dia adalah terang, dia adalah kasih. Karena karakternya adalah terang dan kasih, maka dia mengekspektasikan orang-orang meresponi kasih-Nya sesuai dengan terang dan kasih-Nya. Di dalam kebenaran, di dalam kasih. Dia rindu ada orang-orang yang hidup sesuai dengan terangnya, sesuai dengan kebenaran yang sudah disingkapkan olehnya. Dia rindu ada orang-orang yang membalas cintanya dengan cara hidup yang cocok dengan kasih-Nya, yang generous, yang berinisiatif, yang rela berkorban. Dia rindu ada cara hidup yang cocok antara umatnya dengan karakternya. Mari Bapak Ibu kita kembali membuka 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Kita baca dengan nyaring. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Mari kita buka kembali 1 Yohanes 3 ayat 24. Di bagian di mana Yohanes menjelaskan bahwa Allah itu kasih. Tindakan seperti apa yang cocok dengan sifat Allah, karakter Allah sebagai kasih. 1 Yohanes 3 ayat 24 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia.
Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Bagaimana Allah tahu bahwa umatnya hidup di dalam Dia dan Dia di dalamnya? Dengan cara menuruti segala perintah Allah. Pada akhirnya Bapak Ibu, love language yang Allah ekspektasikan Ia terima dari umatnya adalah ketaatan. Dia rindu kebenarannya diresponi oleh umatnya lewat ketaatan. Dia rindu kasihnya yang rela berkorban itu diresponi oleh umatnya dengan ketaatan. Itulah caranya Tuhan tahu cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Bahwa kasihnya, terangnya diresponi dengan ketaatan oleh umatnya. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu merasa, aduh capek amat ya taat ya, banyak banget kan peraturannya ya yang harus ditaati. Menarik ya Bapak Ibu, bagi Yohanes ketaatan itu tidak sama dengan patuh pada peraturan. Kita selama ini kalau di sekolah minggu diajarin sama lause-lause ya, anak yang taat itu seperti apa? Dengerin orang tua. Taat perintah Tuhan. Lakukan yang Tuhan senangi. Dalam pikiran kita biasanya yang muncul lakukan yang Tuhan senangi itu akhirnya daftar. To-do list. Kasih persembahan, gak boleh bohong. Ngomong gak boleh kasar. Gak boleh pukul teman. Gak boleh menipu, gak boleh membunuh. Pada akhirnya muncul semua daftar yang harus ditaati. Tapi bagi Yohanes ketaatan itu lebih daripada sekedar daftar peraturan. Bukan berarti kita nggak perlu melakukan hal-hal yang baik tersebut, tapi lebih daripada peraturan-peraturan tersebut, ketaatan itu adalah tinggal di dalam Kristus. Bagi Yohanes ketaatan pada Allah bukan kita yang berhasil memenuhi daftar tuntutan Allah, tapi kita tinggal di dalam. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan semua ayat-ayat yang kita baca pasti ada kata di dalam. Inilah tandanya bahwa aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Inilah tandanya bahwa kamu tinggal di dalam terang. Kamu tidak tinggal di dalam kegelapan. Inilah tandanya bahwa kamu tinggal di dalam kasihku. Di dalam itu menjadi poin yang paling penting yang ingin digambarkan, ditunjukkan oleh Yohanes. Dalam 5 pasal Bapak Ibu, ada 59 kali, itu kalau saya tidak salah hitung. 59 kali kata di dalam muncul. Menunjukkan bahwa pesan utama yang ingin Yohanes sampaikan bahwa Tuhan pengen kasihnya disambut dengan cara ada umatnya yang tinggal di dalam Kristus. Bapak Ibu kalau dengar kata tinggal di dalam Kristus, Bapak Ibu ingat dengan apa? Kalau saya tiba-tiba ingat, langsung teringat dengan satu perkataan Tuhan Yesus dari Yohanes 15 ayat 5. Ayo kita buka Yohanes 15 ayat 5. Mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan. Dari Yohanes 15 ayat 5. Jika sudah menemukannya mari kita membacakannya bersama-sama. Yohanes 15 ayat 5. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya yakin dan percaya ketika Yohanes menuliskan bahasa kasih Allah dalam 5 pasal ini,
dia selalu teringat pada perkataan Kristus ini. Ajakan untuk tinggal di dalam pokok anggur. Tuhan sengaja menggambarkan relasinya dengan umatnya sebagai relasi antara pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Ranting untuk bisa hidup, untuk bisa berbuah, untuk bisa survive, dia harus menerima saluran-saluran bahan makanan dari akar, bukan? Dan ranting-ranting itu akan memasak nutrisi-nutrisinya di daun-daunnya dengan fotosintesis. Lalu nutrisi-nutrisi yang sudah dimasak itu akan dialirkan kembali kepada seluruh bagian yang lain. Tuhan ingin menggambarkan bahwa kasih Allah, terang Allah itu bukan lagi sesuatu yang di luar diri kita, yang harus kita kejar, kita genggam, kita capai, kita centang kalau kita sudah berhasil melakukannya. Kasih Allah, terang Allah itu ada di dalam kita. Seperti nutrisi makanan yang mengalir dari akar ke ranting-ranting. Seperti darah yang dipompa dari jantung ke seluruh tubuh sehingga manusia bisa bergerak, beraktivitas. Kasih Allah itu jadi bagian dalam diri kita sehingga ketaatan itu bukan lagi jadi sesuatu yang ada di luar dari kita, tapi sesuatu yang keluar dari dalam hidup kita. Kasih Allah, terang Allah itu mengalir di seluruh nadi kita, menggerakkan setiap sendi-sendi kita, sehingga perkataan kita itu menggambarkan terang, kebenaran, kasih Allah. Sehingga pilihan-pilihan yang kita gerakkan dalam usaha, dalam pekerjaan, studi, memilih pasangan hidup, hidup bersama-sama dengan pasangan hidup, itu semua digerakkan oleh kebenaran dan kasih Allah. Sehingga kalau kita baik, sehingga kalau kita rajin pelayanan, sehingga kalau kita rajin memberi orang lain, sehingga kalau kita sabar lemah lembut, itu semua karena ada terang dan kasih Allah yang menjadi bagian dari diri kita. Bukan karena kita yang mengejarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Hidup seperti Allah yang terang dan kasihnya mengalir dalam nadi kita. Itulah respon kasih yang Tuhan harapkan dilakukan oleh umatnya. Hidup sama seperti Kristus hidup yang menjadi tema kita hari ini. Dan itu hanya bisa kita lakukan jika kita taat kepada perintah-perintahnya. Tapi sekarang perintah-perintah itu bukan lagi menjadi list yang memberatkan. Bukan jadi daftar yang harus dicentang, dikejar dengan sepenuh perjuangan dan pergumulan. Itu adalah sesuatu yang mengalir dari dalam. Karena Kristus sungguh hidup di dalam hidup kita. Apakah Kristus saat ini hidup di dalam hidup Bapak Ibu? Menggerakkan setiap perasaan, pikiran, pilihan Bapak Ibu. Apakah perasaan, pikiran, pilihan saudara sekalian saat ini cocok dengan pikiran, perasaan, pilihan Kristus? Apakah kita merasa puas ketika kita merasa, berpikir, memilih seperti Kristus? Pada akhirnya Bapak Ibu, hidup orang percaya yang cocok dengan love language Allah itu merasa, berpikir, bergerak seperti terang dan kasih yang hidup di dalam kita. Setelah ini kita akan pulang, kita akan family time, kita akan lanjut melayani. Minggu depan kita akan bekerja, berusaha
sebagian besar akan berlibur bersama-sama dengan keluarga. Apakah kita pernah menyadari bahwa dalam setiap hal-hal sepele, hal-hal yang rutin, hal-hal yang biasa kita lakukan itu, kita sedang menunjukkan kasih kita kepada Allah lewat apa yang kita rasakan, kita pikirkan, kita lakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya mau menutup perenungan kita hari ini dengan kita menyanyikan sebuah lagu. Biarlah lagu ini menjadi doa kita, menjadi harapan kita, bahwa Allah yang sudah mengekspresikan kasih-Nya kepada kita, memampukan kita juga untuk tinggal di dalam Dia, menaati perintah-perintah-Nya, sehingga setiap perasaan, pikiran, gerakan kita itu sebuah ungkapan kasih kepada Tuhan. Lagu ini diciptakan oleh dosennya Laus Tegar, dan mungkin Bapak Ibu baru dengar sekali. Gak apa-apa, kita coba dengar dan nyanyikan bersama-sama. Hidup bagi Kristus. Jika Bapak Ibu pernah dengar lagu ini, mari kita nyanyikan bersama-sama. Jika belum, mari kita pelajari lagunya bersama-sama. Kita nyanyikan sekali lagi, hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus,
Tuhan, kami rindu kami hidup sama seperti Kristus hidup. Dan itu hanya mampu kami lakukan karena Allah terlebih dahulu mengekspresikan kasih-Mu sehingga kami didamaikan kepadamu. Kami boleh menikmati kasih-Mu, kebenaran-Mu, terang-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu biarlah terang-Mu dan kasih-Mu itu tetap tinggal di dalam kami, mengendalikan, mengarahkan setiap hal yang kami kerjakan, kami rencanakan, kami pilih di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami rindu perkataan, tindakan, pikiran, perasaan, hidup kami mirip dengan apa yang Kristus lakukan. Kami rindu kami boleh memancarkan kasih dan kemuliaan Kristus. Kami bisa jatuh, kami bisa lemah. Tetapi ya Tuhan, kami percaya anugerah-Mu cukup bagi kami untuk membangkitkan kami, untuk kami bisa kembali berjalan bersama-sama dengan-Mu. Biarlah pujian yang tadi kami nyanyikan terngiang dan terus kami pancarkan dalam hidup kami. Sungguh-sungguh kami lakukan, sungguh-sungguh kami hidupi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam Kristus. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.